Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu melalui bacaan Renungan Pagi. Penuhi kami dengan Roh Kudus agar kami memahami firman-Mu di pagi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Renungan Pagi Harian Selasa 4 November 2025 dengan judul Waktu Pelukan Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Makan siang telah berakhir. Michelle, anak saya yang masih balita, mengumumkan dengan sungguh-sungguh, kemudian memuntahkan makaroni serta keju ke seluruh penjuru kursi dan lantai. Ini pasti waktu tidur siang. Saya duduk bersamanya di kursi goyang. Dia meringkuk di leher saya dan meletakkan kepalanya di bahu saya. Saya melanjutkan dengan menceritakan kepadanya sebuah kisah tentang Allah, Bapa Surgawi kita yang menciptakan dunia yang indah bagi kita. Saya berbicara tentang hari-hari penciptaan, tentang bagaimana Tuhan menciptakan hangatnya sinar matahari yang Ia nikmati dan lembutnya rerumputan hijau dan bunga-bunga indah dengan segala warna yang bisa dibayangkan. Lalu Tuhan menyadari bahwa lautan juga membutuhkan taman bunga. Jadi Dia menciptakan terumbu karang yang sangat indah. Michelle mengangkat kepala kecil yang mengantuk untuk menunjukkan kegembiraan kecil saat saya mengatakan kepadanya bahwa Tuhan menciptakan anjing. Saya memberitahu Michelle bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan semuanya sempurna. Pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Saya menjelaskan kepada Michelle bahwa Tuhan tidak beristirahat karena Dia membutuhkannya. Bagaimanapun Dia Maha Kuasa dan Dia tidak perlu istirahat atau tidur. Lalu tiba-tiba saya menghentikan ceritanya. Bagaimana saya akan menjelaskan hari Sabat kepada anak saya yang berumur 14 bulan yang sedang mengantuk? Mungkin Tuhan membantu saya menyelesaikan cerita ini. Begini Michelle, kata saya, Tuhan tidak perlu istirahat tetapi Dia tahu manusia perlu istirahat. Sama seperti anak laki-laki yang mengantuk perlu tidur siang, orang-orang besar perlu istirahat dari segala urusan yang mereka lakukan sepanjang minggu. Jadi Tuhan membuat waktu istirahat yang istimewa dan yang tenang bagi semua orang. Dan sama seperti anak laki-laki membutuhkan ibu dan ayah mereka untuk menghabiskan waktu bersama mereka, berjalan-jalan bersama, mereka bercerita dan memeluk mereka. Tuhan tahu bahwa semua orang membutuhkan waktu pelukan khusus, bahkan bagi orang dewasa sekalipun. Sabat adalah waktu khusus bagi Tuhan untuk bersama umatnya yang Dia cintai dan memeluk kita.
Akhirnya Michelle sudah tertidur lelap, jadi saya tidak tahu seberapa banyak yang dia dapat dari ceritanya. Tetapi saya mendapat sesuatu. Sebagai orang muda, saya pernah diperingatkan untuk tidak membawa Tuhan turun ke level saya. Saya perlu menjaga sedikit jarak sehingga dia ditakuti, dihormati, dan dikagumi. Namun dalam kisah penciptaan, tiba-tiba saya melihat Bapa Surgawi yang mengasihi anak-anaknya. Mulai dari sekarang, saya rasa saya akan selalu mengasosiasikan Sabat dengan waktu berpelukan. Terima kasih Bapa Surgawi atas sabatmu. Don Jakovac. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk sabat yang indah, waktu istirahat yang Kau berikan pada kami, sehingga kami Bapa boleh memiliki waktu yang intim dengan Tuhan. Hamba berdoa bagi pemirsa di rumah agar mereka juga boleh merasakan peristirahatan yang indah. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Berkati firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Biarlah kami setia turut kehendak-Mu.